Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik apa itu asam lambung psikosomatis dan bagaimana solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah apa itu asam lambung psikosomatis ya, dan bagaimana solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu apa itu asam lambung psikosomatik dan bagaimana solusinya. Ini penting mengingat ketika kita mengalami gangguan ini itu ada fase-fase di mana kita mengalami kebingungan ya. Nah, kebingungan itu memang karena kita belum istilahnya belum paham lebih mendalam ya. Tetapi ketika kita sudah berusaha memahami, nah insya Allah itu akan terlepas dari fase kebingungan dan akhirnya kita menjadi mudah ya untuk berikhtiar untuk istilahnya mencari solusinya. Tetapi ketika kita masih dalam kebingungan, bahkan kita kadang tidak tahu sebenarnya saya ini mengalami gangguan apa ya, karena ketika kita dicek secara medis kadang dinyatakan bahwa organ-organ tubuh kita itu baik-baik saja ya, tetapi sensasinya itu luar biasa. Nah itu menjadi kita semakin bingung. Nah padahal kebingungan itu membuat kita itu pikiran menjadi semakin kacau ya, artinya psikosomatis itu menjadi semakin melekat. Nah untuk itu maka tolong simak video ini ya agar kita menjadi cepat membaik karena paham dengan apa yang kita alami dan akhirnya kita menemukan tip-tip yang efektif ya untuk bisa keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik hingga membaik. Nah untuk itu kita mulai saja ya. Nah, jadi langsung saja kepada topik kita, tapi sebelumnya ya tolong juga buat teman-teman yang istilahnya mengalami ini ya, jadi semakin kita banyak sharing ya, contohnya semakin banyak menonton video-video saya itu menjadi semakin paham, menjadi semakin komplit karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita menjadi semakin komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar ya dari jeratan gangguan ini. Nah, maka langsung saja ya untuk menyingkat durasi. Jadi kita itu sering, terus terang saja ya, itu sering mengalami kebingungan ya. Kebingungan terutama pada saat seperti ini. Seperti yang saya alami. Sebenarnya sharing ini juga berangkat dari pengalaman pribadi yang saya alami ya. Nah, jadi kita bingung itu dengan ini, maksudnya rasa-rasa yang luar biasa, sensasi yang istilahnya 1001 rasa ya. Tetapi anehnya itu yaitu ketika kita cek secara medis kita dinyatakan organ tubuh kita itu baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita istilahnya dalam waktu yang cukup agak lama ya kita
mengkonsumsi obat, ya kita sudah berusaha ke dokter ya, ke rumah sakit ya. Pokoknya banyak usaha yang kita jalani. Tetapi itu juga kadang belum ada perubahan yang signifikan. Nah, artinya kita menjadi semakin bingung lagi. Nah, ini maunya apa, atau saya ini kenapa? Nah, itu pertanyaan seperti itu yang, nah, padahal kita semakin masih dalam kebingungan, berarti kita itu belum akan keluar dari jeratan gangguan ini. Jadi itu rahasianya di situ ya itu. Nah, maka dari itu mari kita pahami bersama ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Nah, artinya dari pengalaman orang lain ya, itu kalau kita belum mengalami, usahakan jangan ya. Bagi yang sedang katakanlah mengalami, menjadi solusi jalan keluar. Nah, itu maksud saya seperti itu, sehingga mudah-mudahan lewat sharing ini menjadi satu ya berbagi yang bermanfaat lah buat kita semua ya. Dan harapan saya mudah-mudahan teman-teman yang khususnya masih mengalami gangguan ini akan segera membaik. Dan saya juga sangat merasa ikut senang ya ketika teman-teman sudah ada ya yang banyak yang sudah membaik, yang dulu kondisinya terpuruk sekarang sudah bisa beraktivitas kembali, ada yang sudah sembuh total ya, ada yang masih dalam istilahnya pemulihan. Nah, semuanya itu yang terpenting adalah progres ya, yang penting ada progres, kita semakin hari semakin baik dan akhirnya nanti menjadi sembuh, bahkan sembuh total. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah sembuh ya, apalagi sampai dengan sembuh total. Dan saya juga mengajak ya kepada teman-teman yang masih dalam pemulihan ya, pertama kita harus tetap jaga semangat kita ya untuk berjuang istilahnya melawan gangguan ini, akhirnya kita supaya menjadi membaik juga. Nah, itu juga sumbernya adalah dari dalam diri kita masing-masing teman-teman ya. Jadi makanya di konten yang lalu saya sampaikan yang penting semangat ya, jangan sampai putus asa. Nah, itu penting sekali sebagai modal dasar kita untuk berikhtiar ya. Dan insya Allah semuanya nanti akan mengakhiri gangguan ini ya. Jadi semuanya pasti akan membaik. Jadi ini bagaikan ujian ya, pasti semuanya akan melewati dan akhirnya lulus, sehingga badai pasti berlalu. Itu yang terjadi seperti itu, seperti yang pernah saya alami. Nah, kembali kepada materi. Jadi bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu memang butuh memahami ya, butuh memahami. Sebenarnya kalau secara luas ya kita pahami semua, apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatik ya. Tetapi pada kali ini tekanannya saya kepada psikosomatiknya teman-teman ya, karena untuk asam lambung, GERD, anxiety disorder itu sudah pernah saya jelaskan di konten-konten yang lalu. Nah, itu karena materinya itu cukup panjang, nah sehingga saya potong-potong. Nah, untuk kali ini yang terpenting kita paham tentang psikosomatisnya teman-teman ya. Nah, apa itu psikosomatis ya? Jadi psikosomatis itu memang ini jadi berasal dari psiko ya, psiko atau pikiran ya, dan soma. Soma itu tubuh ya. Artinya sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran atau psikosomatik disease lah, istilahnya seperti itu. Psikosomatis sama saja ya. Maksudnya itu. Jadi maksudnya terjadi sakit tubuh yang disebabkan oleh faktor pikiran. Nah, pikiran yang seperti apa? Itu biasanya pikiran-pikiran yang negatif. Nah, ketika pikiran negatif itu direspon oleh tubuh, nah itu yang menimbulkan sensasi, yaitu sensasi-sensasi yang tidak nyaman. Nah, kenapa terjadi pikiran negatif? Nah, ini prosesnya agak panjang, termasuk karena kita mengalami kecemasan, karena kita mengalami ketakutan, sehingga pikiran ini menjadi negatif. Contohnya ketika kita berpikirnya jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya ya. Ini itu contoh-contoh pikiran-pikiran yang negatif. Nah, pikiran negatif itu
direspon oleh tubuh yang akhirnya itu menimbulkan sensasi atau menimbulkan sakit tubuh. Nah, itulah psikosomatik ya menurut pemahaman saya ya, menurut pemahaman itu saya itu seperti itu. Tapi secara umum itu ya samalah seperti itu. Yang penting kita tahu poinnya itu seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian sensasi asam lambung gejala inisiatif psikosomatik yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi itu karena memang saking banyaknya sensasi, ibaratnya mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang contohnya rambut mudah rontok, kepala berat, kepala pusing, kepala keliengan, migrain, vertigo ya, belum yang mata buram, telinga berdenging, mata bergelombang, mata berkunang-kunang, hidung mampet, mulut asam dan seterusnya, sampai dengan kadang leher kaku, tensi naik, badan rasanya pegel-pegel, dada terasa panas, nyeri, nafas pendek, berat ya, bahkan ada rasa sakit yang berpindah-pindah, bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya, belum yang ulu hati sering mengganjal, kemudian terasa tidak nyaman ya, ada sakit juga ya. Jadi bermacam-macam sekali. Nah, itu sampai dengan kaki kadang juga gemeteran ya, ketika kita berdiri lama itu kadang seperti mau kram itu seperti itu ya. Jadi pokoknya nggak nyaman sekali. Nah, itulah beberapa bagian daripada 1001 rasa sensasi. Nah, itu 90% ya itu dari faktor psikosomatik ya, untuk orang-orang yang sudah mengalami gangguan asam lambung gejala inisiatif psikosomatik ya. Nah, baru sisanya 10% itu dari faktor yang bersifat fisik ya. Yang bersifat fisik ya contohnya itu dari gangguan asam lambung dan GERD-nya, atau karena faktor pengaruh, contohnya dari pola makannya yang tidak baik, dari pola hidupnya yang tidak baik. Tetapi yang 90% itu dari faktor psikisnya. Nah, dari faktor psikisnya itu yang menimbulkan psikosomatik, teman-teman. Nah, maka dari itu yang harus kita pahami ya. Ketika kita sudah paham ternyata itu ya, nah itu nanti kita akan sedikit demi sedikit bisa merilisnya, dan akhirnya kita bisa menjadi terlepas dari gangguan ini ya. Tetapi tanpa istilahnya kita menyadari seperti itu kadang susah ya. Apalagi kita hanya mengejar katakanlah obat-obat yang sifatnya obat kimia ya, itu kadang hanya membantu sementara ya, mengatasi gejala, tetapi akar permasalahannya kadang tidak menyelesaikan. Nah, akhirnya kita menjadi kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, seperti itu. Nah, agar kita sembuhnya permanen, maka kita lihat dari akar permasalahannya. Nah, ketika kita masih mengalami hal-hal seperti itu, ya artinya kita belum membaik. Nah, ini solusinya bagaimana? Karena ini juga sebenarnya sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia, cuma ini saya berikan secara umum ya, tetapi intinya menjawab juga pertanyaan teman-teman yang selama ini mengeluh dengan banyaknya sensasi. Nah, kemudian Pak Gito solusinya bagaimana? Nah, sebenarnya ini sudah terjawab di sini ketika kita pahami secara utuh ya. Jadi memahami itu secara utuh artinya kalau ikuti ya, katakanlah ini mulai dari awal tadi sampai dengan nanti akhir ya, katakanlah konten ini, itu insya Allah nanti kita akan paham secara keseluruhan. Itu seperti itu. Nah, akhirnya kita bisa mengambil poin-poin yang kita anggap itu sebagai garis besarnya. Nah, itu yang mungkin perlu dipraktekkan. Itu seperti itu. Nah, maka ketika teman-teman masih mengalami hal-hal seperti itu, masih banyak sensasi yang ini, yang itulah, termasuk tidak hanya sensasi fisik tetapi juga sensasi psikis, contohnya pikiran masih selalu merasa cemas ya, kemudian pikiran masih kemana-mana, kadang tidur juga masih susah ya karena mengalami insomnia. Nah, ini sebenarnya memang butuh pemahaman dulu ya. Nah, pemahaman itu bagian daripada solusi ya. Sebelum kita mencari poin-poin solusinya, nah kita harus paham alurnya dulu. Itu seperti itu.
Tetapi insya Allah teman-teman nanti semuanya akan menjadi semakin paham ketika kita sering mengikuti sharing ya, karena pada dasarnya di setiap video itu kan saling berhubungan dan saling melengkapi, sehingga seperti itu. Sama seperti kita orang yang sedang belajar di sekolah lah. Kalau kita baru katakanlah sebulan mungkin belum ya, materi belum begitu banyak ya, tetapi kalau kita sudah 1 semester ya katakanlah, itu ya 1 paket biasanya sudah terselesaikan. Nah disitulah baru kita mendapatkan pemahaman yang dari berbagai sudut pandang. Nah ini sama seperti itu teman-teman ya. Maka buat teman-teman jangan bermalas-malasan untuk istilahnya mengikuti sharing. Karena apa? Karena gangguan ini yang namanya khususnya yang bersifat psikis ya, anxiety psikosomatiknya itu sebenarnya bisa sembuh hanya dengan pencerahan ya, pencerahan yang betul-betul secara logika dan secara rasa bisa kita terima ya. Nah akhirnya kita bisa mengubah diri karena kita sudah paham tentang itu ya. Tetapi kalau kita belum paham, masih dalam kebingungan, ya itu yang menjadikan gangguan ini menjadi lama, itu sebenarnya di situ ya. Nah baik ya, jadi intinya ketika teman-teman belum begitu membaik ya, ini saya berikan beberapa tips solusinya ya. Solusinya adalah ya, yang pertama tetap jaga ya, contohnya pola makan, pola hidup, hal-hal yang bersifat fisik lah. Karena kita sering juga dalam keluhan kita ya, karena kita makan yang istilahnya tidak cocok, nah kemudian menjadi kambuh ya, atau mungkin kita telat makan juga menjadi kambuh. Nah maka solusi pertama tetap jaga pola makan, tetap jaga pola hidup. Nah pola hidup ya kita mengatur keseimbangan waktu lah. Jadi kapan kita harus istirahat, kapan kita harus beraktivitas, kapan kita harus melakukan relaksasi, menyalurkan hobi, beribadah dan seterusnya ya. Ketika itu diatur secara seimbang, itu biasanya juga tubuh menjadi lebih terasa nyaman. Nah itu hal-hal yang bersifat fisik. Nah itu yang pertama ya. Jadi tetap jaga pola makan, tetap jaga pola hidupnya. Nah kemudian yang kedua ya, boleh juga ikhtiar ya, oleh ikhtiar dengan pengobatan ya, contohnya pengobatan medis lah, misalkan ke dokter ya. Biasanya kan pada saat kita mengalami sensasi-sensasi terutama yang tidak bisa tertahankan, nah itu kan pasti kita akan lari ke dokter. Nah itu nggak masalah ya, itu juga bagus ya, bagus. Dan kalau memang itu gangguannya faktor dominannya dari faktor fisik, itu pasti juga akan sembuh ya. Tetapi kalau mungkin juga faktor psikisnya masih banyak yang belum dirilis, nah itu yang kita butuh kesabaran untuk merilisnya. Artinya tidak cukup hanya dengan itu, tetapi kita butuh solusi secara psikis juga. Itu seperti itu. Jadi itu tip yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, kita berusaha berpikir positif. Jadi ini bagian dari pola pikir ya, karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu sering pikiran kita itu istilahnya negatif thinking lah, berpikirnya yang negatif-negatif, yang menakutkan, yang membuat kita semakin cemas, semakin khawatir. Nah akhirnya direspon oleh tubuh kita ya, asam lambung menjadi naik, akhirnya terjadi GERD, akhirnya kecemasan juga akan menjadi bertambah. Nah itu dari pemicunya karena kita masih suka berpikir yang negatif. Nah itu maka solusi yang ketiga adalah kita berusaha berpikir positif. Nah berpikir positif paling mudah ya, itu caranya awali saja dengan syukur ya. Ketika kita mau menganalisa sesuatu, mensikapi sesuatu, awali dengan syukur. Contohnya ketika kita mau menanggapi sensasi yang sedang kita rasakan ya. Contohnya misalkan kepala berat ya. Nah itu ya katakan saja dengan syukur ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun kepala saya berat, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Ini hanya sensasi, sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Nah dengan afirmasi seperti itu diulang-ulang, itu insya Allah nanti juga akan menghilang. Itu seperti itu. Cuma kadang
yaitu semuanya itu juga butuh kesabaran juga ya. Kita maunya apa-apa yang instan. Nah, tetapi kalau dalam hal ini karena kita harus merubah mindset, tubuh secara emosional harus merasakan, nah itu yang butuh kesabaran. Artinya butuh kita ulang, butuh kita hayati setiap katanya. Nah, baru nanti akan respon tubuh itu akan berubah. Itu seperti itu yang saya rasakan. Nah, maka dari itu jangan istilahnya segan-segan untuk rajin berafirmasi. Pasti akan membaik, teman-teman. Itu. Nah, itu dengan berpikir positif ya. Kemudian yang keempat, ketika sensasi itu juga masih sering muncul ya, coba berusaha masa bodoh dengan sensasi. Jangan selalu dipikirkan, karena sensasi semakin dipikir itu semakin menjadi dan semakin melekat. Maka kita cuekin saja dengan sikap masa bodoh, persetan dengan sensasi. Pokoknya intinya saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, seperti itu saja. Nah, dengan seperti itu nanti sensasi akan berkurang dengan sendirinya, bahkan menghilang. Itu seperti itu. Jadi masa bodoh dengan sensasi, itu yang keempat. Nah, kemudian solusi yang kelima ya, sering-seringlah afirmasi kata-kata positif ya. Sebenarnya intinya di sini, teman-teman, untuk gangguan anxiety psikosomatik. Cuma kadang kita tidak sabar. Jadi kita itu bisa sembuh dengan afirmasi. Karena afirmasi ini kan kata-kata ya. Kata-kata itu energi. Energi itu akan memadat menjadi materi. Artinya bisa mengubah situasi yang tadinya katakanlah tidak sehat menjadi sehat hanya dengan bermodalkan energi suara. Tetapi yang betul-betul diresapi ya. Karena apa? Karena kata-kata sebagai afirmasi ini kan produk dari pikiran sadar ya, dari pikiran sadar kita. Nah, ketika kita afirmasikan, ini pikiran sadar sama saja memerintahkan ya kepada pikiran bawah sadar untuk meresponnya. Nah, agar pikiran bawah sadar itu bisa merespon ya, karena kita kan tahapannya masih belajar, itu memang harus direpetisi, harus diulang-ulang. Sehingga banyak teman-teman yang sudah sembuh ya, itu hanya dengan afirmasi ya, contohnya selama 21 hari. Jadi bawah sadar ini akan merekam, akan menjadi apa ya belief system ya. Nah, itu ketika minimal itu sudah 21 hari ya. Contohnya kita selalu afirmasi ketika kita menjelang tidur. Menjelang tidur kan situasi sudah agak rileks. Nah, disitulah itu setelah kita berdoa mau tidur, nah kemudian tambah afirmasi itu, teman-teman. Itu yang saya lakukan seperti itu, dan itu ternyata bisa menyembuhkan itu. Jadi afirmasinya bagaimana? Terutama afirmasi untuk menghilangkan kecemasan psikosomatiknya. Nah, afirmasinya seperti ini, teman-teman. Mulai malam ini dan seterusnya, seluruh sel-sel tubuhku bebas dari gangguan cemas. Saya tenang, saya berani, saya sehat, saya kuat, saya bijaksana, saya damai, dan saya bahagia. Nah, itu ulang-ulang sambil diresapi, teman-teman. Nah, ketika itu diulang-ulang, nanti kecerdasan bawah sadar kan mendengar. Nah, itu akhirnya akan mewujudkan itu. Nah, itu hebatnya afirmasi itu seperti itu. Jadi tubuh kan memiliki kecerdasan. Nah, itu sampai ditangkap oleh kecerdasan bawah sadar yang sumbernya dari kecerdasan sadar kita. Itu seperti itu. Nah, itu silahkanlah dicoba saja. Itu insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja. Itu kata-katanya mau diganti juga nggak masalah ya. Yang penting intinya seperti itu garis besarnya ya itu. Nah, kemudian kata-katanya juga tidak harus pakai katakanlah bahasa Indonesia, bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Pokoknya bahasa ibu yang paling afirmasi yang paling mudah diterima oleh bawah sadar kita itu bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa ketika kita masih kecil lah. Bahasa harian kita itu pakainya bahasa apa? Nah, itu silakan pakai aja. Nah, kemudian
Tip yang berikutnya yang keenam ya ini secara spiritual ya. Secara spiritual kita usahakan lebih mendekatkan diri lah. Intinya seperti itu. Untuk mendapatkan pertolongan dari ilahi. Jadi memang segala sesuatu kan atas izin Allah ya, atas izin Tuhan. Nah, itu maka syaratnya kita harus mendekatkan diri. Itu seperti itu. Nah, mendekatkan diri ya dengan cara kita masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mungkin dengan cara rajin beribadah, rajin berdoa ya, mungkin rajin melakukan ritual-ritual katakanlah keagamaan, itu silahkan ya. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu kita berusaha itu sumeleh nrimo ing pandum ya. Sumeleh nrimo ing pandum itu selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, ini kalau dijabarkan panjang ya, mungkin bisa memakan waktu 1 jam, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami lah. Jadi bersyukur apa adanya ya artinya kita mensyukuri dalam kondisi apapun. Dalam kondisi kita merasakan sakit pun bersyukur ya, karena dari sakit itu pasti ada hikmahnya. Nah, itu yang perlu kita ini gali secara lebih dalam lagi, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, jadi ada 7 poin yang perlu kita pahami dan perlu kita praktekkan. Insya Allah semuanya akan membaik lah untuk gangguan-gangguan yang berhubungan dengan asam lambung, ketensiasi psikosomatik, khususnya dari psikosomatiknya. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.